Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro dengan cerita dan kata. Masih ditemani dengan secangkir teh dan sebatang rokok. Cerita dan kata hari ini hadir menyapa Anda semua dengan cerita baru, cerita nyata yang saya alami waktu saya masih kecil dulu, Mas Bro. Ya? Cerita horor tapi lucu, Mas. Cerita horor tapi lucu. Gimana ceritanya, Mas? Kita saksikan. Di suatu malam setelah azan Isya, di mana kampung saya yang biasa ramai setiap malamnya, anak-anak pada bermain, orang tuanya pada ngobrol di depan rumahnya, duduk-duduk sambil ngobrol, sambil mengawasi mereka yang sedang bermain. Gak tahu kenapa malam itu suasana menjadi sepi. Ditambah lagi malam itu adalah malam bulan purnama. Bulan purnama sinarnya begitu terang, seolah menambah suasana mistis. Karena melihat suasana malam itu yang tidak seperti biasa, saya pun terheran-heran, Mas. Akhirnya saya beranikan diri untuk keluar, Mas. Saya buka pintu, lalu saya keluar di halaman. Saya coba memperhatikan suasana kampung saya dari bawah ke atas, lalu saya pindah lagi ke lorong yang sebelah. Semuanya suasana sepi, Mas. Tidak seperti biasanya. Rumah pada ditutup, tidak ada anak-anak kecil yang pada bermain di depan rumahnya. Dan tiba-tiba, Mas, ketika mata saya memperhatikan langit, saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba mata saya melihat sebuah benda yang menyeramkan. Waktu itu saya rasakan bentuknya bulat, seperti dililit oleh kain, Mas. Di situ nampak guratan-guratan kain lilitannya. Itu terbang tak jauh dari atas genting, Mas. Melihat kejadian yang aneh itu, saya langsung merinding, Mas. Saya nggak tahu kenapa suasananya itu seolah-olah kuping saya ini seperti ada sesuatu, Mas. Saya perhatikan benda itu, dia muncul lalu hilang, Mas. Ditambah lagi, tepat di belakang rumah kawan saya yang berbatasan dengan lapangan golf, di belakangnya itu ada makam kuno, Mas. Makam kuno yang kami kenal dengan nama makam Waru Kembar, Mas. Kenapa namanya Waru Kembar? Karena batu nisannya itu 2 biji gitu, Bu. Dan sekarang batu nisan itu sudah berubah menjadi pohon, yaitu pohon waru. Yang konon pohon waru adalah tempat yang paling disenangi oleh kuntilanak. Begitu saya melihat bola itu, Mas, langsung bulu kuduk saya merinding. Lalu saya lari, Mas. Lari masuk ke dalam rumah, Mas. Tapi di saat saya mau buka pintu, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa, Mas. Bikin saya semakin menggigil, Mas. Langsung saya buka pintu rumah itu, langsung saya bantu, lalu saya terduduk di kursi ruang tamu saya, Mas. Sambil terengah-engah, saya mencoba mendinginkan kepala saya, Mas. Kira-kira benda apa yang saya lihat itu? Saking asiknya saya berpikir, tiba-tiba, Mas Bro, terdengar lagi suara orang ketawa untuk kedua kalinya. Badan saya semakin menggigil, Mas Bro.
Saya coba lagi dengarkan baik-baik orang-orang yang ketawa itu. Tiba-tiba terdengar lagi untuk ketiga kalinya, Mas. Saya dengarkan nama itu. Akhirnya tibalah satu kesimpulan, Mas, bahwa suara orang tertawa itu bukanlah suara setan, tetapi suara orang yang sedang bermain bola voli. Ternyata saya lupa. Di saat saya merasa ketakutan itu, benda yang saya lihat menyeramkan itu, ternyata itu adalah bola voli, Mas. Yang kena smash tinggi, naik, melewati patah-patah rumah. Dan saat itulah saya melihatnya. Saya pikir itu kejadian mistis. Ternyata abang-abang kami, anak-anak remaja di kampung kami itu sedang bermain voli. Lalu kenapa kok suasana sepi? Ternyata kawan-kawan saya itu pada nonton mereka semua. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya merasa takut ketika melihat itu. Karena memang kampung saya terkenal dengan kampung horor. Lain waktu saya akan ceritakan cerita horor yang berkenaan dengan dunia gaib, dunia supranatural untuk Anda. Untuk hari ini cukup itu saja, Mas. Cerita garing itu kejadian nyata yang salah. Oke, semoga itu menghibur waktu istirahat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.